Jika tak patut disebut marah, Tengku Haji Musanif Sanusi SE, Ketua Yayasan Tengku Haji Hasan Gurungkali Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, bolehlah dibilang kesal. Ini terkait proyek pembangunan rumah susun pondok pesantren yang dia pimpin justru mangkrak alias tidak selesai pada tepat waktu. Padahal sejak awal pihak yayasan sudah mewanti-wanti jika pekerjaan itu tidak selesai sesuai jadwal. Maklum saja, setelah kontrak dimulai, pihak rekanan tidak segera memulai pekerjaannya, kata Musanif kepada modusaceh.co Rabu 8 Januari 2023 lalu di Komplek Yayasan Tengku Haji Hasan Gurungkali Aceh Besar. Kata Musanif, dari amatan pihaknya, proses pekerjaan yang dilakukan tidak cepat dan pekerja pun tidak profesional. Sehingga jika dilihat dari bentuk gambarnya, tidak mungkin dikejar sampai akhir Desember 2022. Sebagai ketua yayasan, Tengku Haji Musanif mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Kepala dan Kasatker Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Sumatera 1 Banda Aceh, Tengku Faisal Riza STMT, serta Dias Rosano STMT untuk mengevaluasi kinerja rekanan tersebut. Bayangkan saja, berdasarkan kontrak, pekerjaan itu dimulai sejak 18 Juli 2022 dengan masa kerja 120 hari sesuai kalender. Itu artinya pada pertengahan November 2022 seharusnya sudah habis masa kontrak dan pekerjaan sudah selesai. Tapi pekerjaan masih dilanjutkan sampai 31 Desember 2022. Menurut kami, BP2JK Aceh telat sekali mengambil keputusan untuk pemutusan kontrak sehingga tidak siap. Yang seharusnya tahun 2022 pondok pesantren kami sudah bisa menggunakan bangunan itu, ujar Musanif. Musanif juga menyesalkan pembangunan proyek itu tidak selesai meski ada konsultan pengawas, tapi menurut dia seperti tidak ada dan melakukan pengawasan. Kalau sudah begini, pondok tidak bisa menggunakan bangunan itu dan uang negara juga sudah banyak habis. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau bahasa saya, harus ada yang dipenjara, siapapun yang terlibat. Dan kalau tidak diselesaikan, saya akan melaporkan ke berbagai jajaran aparat penegak hukum. Karena itu gedung ini wajib diselesaikan, tegas dia. Sebelumnya, bau amis ini juga sudah tercium pegiat anti korupsi dari Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Koordinator MATA Alfian mengungkap, mereka menemukan sejumlah pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2001 dan 2022 di Aceh bermasalah dan mangkrak. Pembangunan tersebut, kata Alfian, tidak selesai dibangun sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian besar bagi rakyat Aceh. Seharusnya, sebut dia, tahun 2022 bangunan tadi sudah bisa digunakan oleh penerima manfaat, tapi faktanya malah rata-rata mangkrak dan belum siap. Kami duga ada masalah serius di perencanaan dan sistem tata kelola barang dan jasa, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan di lapangan. Begitu ungkap Alfian dalam keterangan persnya Selasa 7 Februari 2023 lalu. Dari penelusuran pihaknya dan melakukan tracking melalui sistem elektronik pengadaan barang dan jasa terhadap paket-paket pekerjaan tersebut, ditemukan diantaranya proyek rehabilitasi bendungan daerah irigasi Kurung Paseh di Kabupaten Aceh Utara juga mangkrak alias tidak selesai. Parahnya lagi, sebut Alfian, para pihak di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di Banda Aceh tidak melakukan langkah apapun dalam mempercepat pembangunan irigasi tersebut. Mereka tidak bertanggung jawab. Dampak buruknya ada 9 kecamatan seperti Santalera Bayu, Samudra, Merah Mulia, Tanah Luas, Nibung, Tanah Pasir, Santalera Alon, Matangkuli, dan Kecamatan Blangmangat di Kota Losmawe tidak mendapat air dengan baik sehingga ada 11.000 hektar lahan menjadi tidak produktif. Selanjutnya pembangunan rumah susun Institut Agama Islam Al-Aziziyah, Kampus Putri di Kabupaten Biren. Pekerjaan ini dimenangkan CV Ramai-Jaya yang beralamat di Kota Banda Aceh. Fakta lapangan menunjukkan progres pekerjaan baru dilakukan 66,67%. Lalu ada pembangunan rumah susun Pondok Pesantren Darul Munawarah di Kabupaten Pidijaya
yang disinyalir juga mangkrak. Pekerjaan ini dimenangkan CV Satraya yang beralamat di Kabupaten Aceh Timur. Disusul pembangunan rumah susun pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Aiman di Kabupaten Aceh Utara. Pekerjaan ini dimenangkan CV Raja Muda. Kondisinya juga mangkrak. Atas berbagai fakta miris tersebut, MATA meminta secara tegas kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembangunan tersebut guna adanya kepastian hukum dan azas manfaat. Selain itu, meminta Menteri PUPR Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan manajemen atas keberadaan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau BP2KD Aceh, Tengku Faisal Riza SDMT. Mereka merupakan pihak yang kami nilai bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan yang bersumber dari APBN saat ini, sebab merekalah yang memilih rekanan, tegas Alfian. Tuntutan Alfian memang wajar dan masuk akal, ibarat pepatah ikan tetap busuk dari kepala. Artinya, Tengku Faisal adalah orang yang paling berhak untuk diminta bertanggung jawab terhadap mangkraknya sejumlah proyek APBN di Aceh. Nasib apa serupa juga dialami Politeknik Negeri Loksmawe. Ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia terkait pembangunan rumah susun yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terungkap berdasarkan surat nomor 22 PDTT-PBJ ST01-11-2022 tanggal 16 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I di Banda Aceh. Surat yang ditandatangani Ketua Subtim 1 BPK RI Jakarta Mukrijal Nasution ini berisi sejumlah temuan sehingga meminta tanggapan dari pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Banda Aceh. Adapun ruang lingkup pekerjaan terdiri dari struktur, arsitektur, serta mekanikal dan elektrikal. Dari hasil pemeriksaan fisik tim auditor BPK RI di lapangan tanggal 14 Oktober 2022 bersama PPK, konsultan MK, penyedia jasa, dan analis atas dokumen kontrak, ditemukan bahwa jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang dan berpotensi tidak dapat dicairkan. Kebijakan ini sesuai dengan verifikasi yang dilakukan PT Jamkrindo Syariah Cabang Banda Aceh pada sistem daftar hitam nasional atau blacklist bahwa PT Sumber Alam Sejahtera, salah satu perusahaan pelaksana, ternyata masuk dalam blacklist atau daftar hitam dengan masa berlaku sanksi mulai 6 Juni 2022 sampai 6 Juni 2023. Ironisnya, perusahaan ini justru menjadi pemenang untuk pelaksanaan rumah susun tersebut. Sementara batas waktu pengajuan tuntutan pencairan jaminan berdasarkan dokumen jaminan pelaksanaan adalah 30 hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan. Karena itu, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, tulis surat dari BPK tadi. Lantas, apa kata Tengku Faisal Riza ST terkait temuan MATA dan hasil audit BPK RI itu? Menariknya, yang diminta klarifikasi justru yang dijawab soal bocornya surat BPK RI kepada media ini. Melalui kasatkernya Dias Roseno, STMT, Tengku Faisal Riza menjelaskan, pihaknya atas nama institusi melakukan klarifikasi atas bocornya surat penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari Ketua Tim BPK kepada khalayak umum. Begitu tulis klarifikasi ini di awal kalimatnya. Surat BPK tersebut, kata dia, sebenarnya merupakan konsep atau draft temuan yang bersifat rahasia dan masih memerlukan tanggapan serta klarifikasi. Kami akan mencari tahu secara internal siapa yang membocorkan dan akan menindak tegas personil tersebut sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku, tegas Tengku Faisal Riza melalui Dias Roseno. Lucunya, apa yang disampaikan Tengku Faisal Riza melalui kasatker Dias Roseno sebenarnya sama dengan meludah ke muka sendiri, sebab dialah sosok yang paling bertanggung jawab. Maklum saja, dia menjadi kepala balai tahun 2020, sementara proyek mangkrak terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2022. Lebih tragis lagi, dia sendiri berdarah Aceh yang seharusnya berdiri di depan untuk membela kepentingan Aceh.
Secara hierarkis, organisatoris, dan manajemen, tentu saja Kepala dan Kasatker Balai Penyediaan Perumahan Rakyat Sumatera I Banda Aceh, Tengku Faisal Riza, serta Dias Rosano, orang yang paling bertanggung jawab. Karena itu, keduanya tak bisa lepas tangan begitu saja, apalagi untuk posisi Tengku Faisal Riza STMT. Ini artinya semua pekerjaan yang mangkrak seperti dilansir pegiat anti korupsi dari Mata, termasuk rumah susun Politeknik Loks Mawé, sesuai temuan BPK, menjadi tanggung jawab dari kepemimpinan Faisal Riza. Lantas, haruskah aparat penegak hukum di Jakarta maupun Aceh diam dan berpaling dari berbagai realitas ironis ini? Kecuali itu, masih pantas dan wajarkah Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono mempertahankan kursi yang kini diduduki Tengku Faisal Riza STMT? Aktivis anti korupsi Aceh Alfian mendesak Menteri PUPR untuk mencopot Tengku Faisal Riza, sebab ini tidak sejalan dengan kebijakan dan semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dengan tegas meminta para penyelenggara negara untuk bekerja dan bertindak profesional, efisien, dengan meminimalisir berbagai penyimpangan yang ada. Bagaimana Pak Menteri? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.